akuntan jangan digantikan oleh teknologi, tetapi akuntan harus menguasai teknologi. Jadi harapannya adalah dengan itu inline dengan filosofinya DPN dan kita gabungkan dengan filosofinya IAI Jawa Timur, kita bisa menemukan titik temu bahwa dengan respect, sinergi dan harmoni tadi itulah maka IAI bisa akan tumbuh semakin kuat dan sustain atau berkelanjutan. IAI Jatim, respect, sinergi, harmoni. Halo Sobat Akuntan, nah kembali lagi nih di ini postingan pertama ya, ini adalah konten pertama tentang keanggotaan IAI. Nah di konten ini mengupas tuntas gimana sih keanggotaan di IAI Ikatan Akuntan Indonesia itu. Di sini saya ditemani dengan bintang tamu yang sangat-sangat spesial dan luar biasa, orang nomor 1 di IAI Jatim. Tidak lain tidak bukan adalah Profesor Basuki M.Com Hons PhD AK CMA CAA ASEAN CBE. Halo Pak Bas. Halo Naras. Ya, mungkin kita bisa akrab panggil Profesor Basuki. Pak Bas saja. Iya. Oke. Pak Bas ini di sini sudah menjabat 2 kali ya sebagai ketua, jadi beliau sudah sangat mengetahui tentang keanggotaan di IAI itu. Baik Pak, sebelumnya nih mungkin saya bisa sedikit berkomentar ya Pak ya, bahwa tatanan sosial dan ekonomi dunia khususnya kehidupan kita saat ini tuh udah berubah pesat ya Pak ya. Habisnya setelah COVID itu kan berarti kita memasuki era new normal ya, yang mana lagi tidak semuanya itu sekarang. Kalau dulu tuh kalau nonton konser rame-rame itu kayak nyaman, tapi sekarang lebih ke gimana kita bisa menjaga jarak, menjaga kesehatan satu sama lain gitu ya Pak ya. Dan ternyata efek dari COVID-19 ini tuh tidak disangka-sangka sangat masif sekali gitu, dan di luar dari prediksi dari masyarakat seperti itu. Dan kondisi yang normal ini yang sekarang kita hadapi bersama-sama perlu disikapi sebagai sebuah tren global yang simultan dan dinamis begitu Pak. Sekaligus ini memberikan harapan dan tantangan baru bagi profesi akuntan gitu, kita sebagai seorang akuntan. Nah, IAI ini punya filosofi IAI tumbuh, kuat, dan berkelanjutan. Nah, merupakan 3 kekuatan IAI yang secara konsisten akan dicapai melalui sebuah perumusan dan implementasi tujuan, sasaran, dan program IAI itu sendiri. Nah, bersama-sama ini Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dari poin ini yang akan diberikan IAI kepada anggotanya, seperti itu. Baik, terima kasih Sobat Akuntan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita flashback dulu ya, tadi sudah disinggung masalah COVID. Jadi sebetulnya sebelum COVID kita mengalami suatu masa yang dikenal dengan revolusi industri 4.0, di mana di sana terjadi disruption of teknologi gitu ya, bahwa membutuhkan terjadinya perubahan teknologi yang luar biasa sekali. Namun dalam faktanya itu perubahan itu tidak terlalu cepat ya. Ya sudah ada perubahan tapi masih agak pelan. Tapi kemudian pemicunya justru adanya COVID. Dengan adanya COVID itu kebutuhan akan teknologi yang karena kita ada physical distancing segala macam, kemudian kita harus online dan lain-lain. Justru adanya COVID itu mengakselerasi, mendorong perubahan yang sudah terjadi tadi itu menjadi semakin cepat. Ya, menjadi semakin cepat, sehingga kita mengenal adanya yang dulu sama tidak kita bayangkan, seperti Zoom segala macam ya, video call ada, kemudian menjadikan orang bisa multitasking. Jadi rapat sambil ngajar bisa kan dilihat begitu. Nah, kemudian karena itulah kemajuan teknologi itu berdampak sangat luas sekali. Nah, kalau kita lebih fokus ke profesi akuntan, itu juga terasa sekali dampaknya di profesi akuntan. Sehingga kepengurusan DPN IAI periode 2022-2026 kemudian memunculkan tadi filosofi tumbuh, kuat, dan berkelanjutan. Tentu saja harapannya adalah IAI tumbuh semakin besar, anggotanya semakin banyak.
Nah ini tadi disinggung masalah anggota. Jadi sekarang mungkin keanggotaan IAI itu di Jawa Timur mungkin masih sekitar 60% ya dari yang terdaftar itu ya. Tidak hanya karena mereka tidak mau mendaftar, tapi memang ada beberapa hal yang seperti beberapa senior yang sudah pensiun segala macam. Jadi itu yang terjadi. Sehingga IAI wilayah Jawa Timur sangat mengharapkan sekali bahwa anggota ini semakin bertambah banyak. Ya, dengan pertumbuhan anggota, maka IAI akan semakin kuat. Kita di Jawa Timur kebetulan mempunyai pedoman respect, sinergi, harmoni. Saya kira itu sangat relevan sekali dengan kuat tadi itu, ya, karena kita respect kepada semua orang yang bertitel akuntan, dimanapun dia berada. Kami selalu respect itu, tidak pernah membeda-bedakan antara akuntan pajak, akuntan syariah, akuntan pemerintahan, akuntan sektor publik, akuntan publik, dan lain-lain. Sehingga dari sanalah kemudian Jawa Timur dengan respect kepada semua anggota tadi itu, kita bisa bersinergi, bekerja sama antar lembaga, antar apa. Dan itu menjadikan sebuah harmoni yang akan menjadikan tumbuh dan kuat tadi itu semakin berkelanjutan. Ya, jadi sustainability. Jadi harapannya adalah dengan itu inline dengan filosofinya DPN dan kita gabungkan dengan filosofinya IAI Jawa Timur, kita bisa menemukan titik temu bahwa dengan respect, sinergi dan harmoni tadi itulah maka IAI bisa akan tumbuh semakin kuat dan sustain atau berkelanjutan. Itu adalah harapan dari para pimpinan di DPN dan juga harapan saya atau kami di IAI Jawa Timur agar mari kepada para anggota yang belum sempat mendaftar gitu ya, silakan menghubungi Geraha Akuntan gitu ya, Geraha Akuntan di Surabaya ini. Saya kira mungkin itu ya Mbak Laras ya, yang sementara yang saya sampaikan. Ya, terlebih ini sudah ada kemajuan ya Pak, jadi anggota ini semakin mudah gitu ya Pak dalam mendaftar sebagai menjadi anggota IAI gitu, para akuntan yang mungkin belum sempat mendaftar sebagai anggota IAI. Dengan adanya kemajuan ini tadi, kita juga memfasilitasi ya Pak IAI Jatim kepada anggota-anggota itu supaya lebih mudah mendaftar dan mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Dan benefitnya terutama, benefit menjadi anggota IAI itu sangat-sangat banyak ya. Sehingga apalagi sekarang dengan diizinkannya ada anggota muda ya. IAI muda ya, atau anggota muda itu ya, yang bisa, itu saya kira misalnya seorang mahasiswa di jurusan akuntansi dengan menjadi anggota muda itu dia bisa mengakses misalnya SAK secara online atau secara itu, daripada harus beli buku yang tebel-tebel gitu ya. Sekarang semuanya sudah ada di handphone semua ya, ada di sini, sudah bisa diakses kemana-mana. Saya kira itu salah satu benefit yang bisa diterima oleh anggota, selain juga benefit-benefit lain. Misalnya kita mengadakan webinar, seminar, biasanya kalau menjadi anggota kan dapat diskon ya Mbak Laras ya? Betul, dapat dong Pak, harus pasti dapat itu kalau anggota, karena kita memang anggota. Iya. Jadi marilah yang belum daftar sobat akuntan, silahkan mendaftar menjadi anggota IAI Wilayah Jawa Timur agar semakin kuat, tumbuh dan berkelanjutan. Siap. Bahkan mahasiswa aja sudah bisa ya Pak ya kan jadi anggota muda. Kita fasilitasi yang mahasiswa masih menempuh pendidikan akuntansi, kita fasilitasi menjadi anggota muda. Seperti itu. Baik Pak, kemudian terkait dengan tren yang mempengaruhi masa depan profesi akuntan ini Pak. Kan ada beberapa tren global ya terkait dengan tadi yang setelah adanya new normal ini, terkait beberapa tren yang mungkin kita sedang hadapi sekarang Pak, tantangannya seperti friksi dalam ekonomi global, kemudian pentingnya trust masyarakat terhadap akuntan ya Pak ya, khususnya di sektor publik, sektor privat, kemudian peningkatan fokus global terhadap sustainability itu juga penting, kemudian terkait pengerjaan dan pendidikan masa depan bagi para lulusan akuntan ini Pak, dan juga teknologi itu kan jadi tantangan-tantangan untuk kita itu Pak ya. Nah sebetulnya apa sih yang terjadi saat ini, atau lebih tepatnya setelah adanya new normal ini loh Pak, yang menyebabkan perubahan-perubahan yang mempengaruhi profesi akuntan kita itu Pak? Baik, jadi memang tadi sudah saya katakan ya, kita bermula dari revolusi industri 4.0 tadi, kemudian adanya disruption teknologi, kemudian
juga perkembangan teknologi seperti artificial intelligence ya, betul. kecerdasan buatan, AI itu. ya AI, kemudian segalanya sekarang serba menggunakan internet ya, kita sudah tidak perlu bawa dompet ya kemana-mana, cukup dengan HP, ngambil uang di ATM juga nggak perlu kartu dan lain-lain. Itu adalah sebuah kemajuan yang luar biasa sekali, dan itulah yang kemudian tadi sudah disebutkan ada 5 tren tadi ya. Iya, betul. Ada friksi dalam ekonomi global ya, tuntutan kemudian ada trust dan lain-lain. Jadi itu memang sesuatu yang kita hadapi sekarang ya. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi tadi itu, perekonomian global juga sangat terpengaruh ya. Karena tadi saya katakan semuanya bisa serba online. Ya, kemudian banyak sekali misalnya tentang keinginan untuk transparansi di semua pihak, perpajakan atau ya di dalam pembukuan dan lain-lain. Saya kira itu suatu hal yang diinginkan oleh masyarakat ya, pengawasan keuangan. Kemudian juga trust ya, tadi katakan trust. Inilah yang saya kira dari trust ini kita sebagai YAI ya, akuntan itu sangat punya kewajiban ya agar begini, jasa akuntan itu sektor jasa ya, akuntan misalnya seperti akuntan publik, akuntan apapun itu adalah berdasarkan pada kepercayaan. Kalau publik percaya dengan kita, maka ya itulah yang diharapkan. Artinya trust itu sangat penting sekali untuk trust dari publik kepada keakuntan itu sangat penting sekali. Ya, karena tanpa trust ya sudah nanti tidak ada orang lagi yang percaya dengan akuntansi. Terus bagaimana pencatatan ya, bagaimana pelaporan, bagaimana memeriksa segala macam. Walaupun ini juga saya merasakan ya. Jadi kadang-kadang ada semacam ironi begitu ya. Saya sebagai dosen misalnya sudah mengajarkan begini, bagaimana tentang etika, profesi, dan lain-lain. Tapi dalam praktek kadang-kadang ya rekan-rekan saya yang akuntan juga yang melakukan pelanggaran terhadap itu gitu ya. Betul, Pak. Misalnya bermain-main lah dengan ya itulah ya, saya kira semua sudah tahu ya. Di bagian pemeriksaan audit misalnya banyak sekali atau ada lah ya, saya nggak berani mengatakan banyak tapi ada yang kemudian itu sering disampaikan oleh mahasiswa. Loh Pak, ternyata di luar begini, Bapak mengajarkan seperti ini kok di luar begini. Iya, kadang-kadang saya sebagai guru gitu ya merasa gimana ya, tapi kita kan nggak boleh mengatakan bahwa Anda boleh melakukan seperti itu, kan nggak boleh gitu ya. Ya, jadi trust itu sangat penting. Jadi kita mengajarkan, terutama kalau kita bicara trust, berarti itu berkaitan dengan value, berkaitan dengan etika profesi maupun etika bisnis atau etika apapun. Jadi penanaman atas value itu sangat penting sekali. Dan ini juga menjadi salah satu kekuatan dari profesi akuntan di masa yang akan datang. Kalau bisa dikatakan rumor atau apapun namanya lah ya, atau ya rumor lah ya, rumor itu bahwa ini terjadi 2-3 tahun yang lalu. Ada ketakutan bahwa profesi akuntan akan hilang di masa akan datang. Betul, Pak. Digantikan oleh digantikan oleh artificial intelligence digantikan oleh robot dan lain-lain. Dampaknya adalah misalnya saya beberapa kali berdiskusi ngobrol dengan teman-teman baik yang di UNER, di UGM maupun di UI, ternyata mereka punya masalah yang sama dengan kita, dalam arti penurunan minat dari mahasiswa jurusan akuntansi. Itu dalam 2-3 tahun yang lalu menurun. Walaupun sekarang sudah bouncing back gitu ya, mulai naik lagi. Tapi itu yang menjadi keprihatinan kita di dunia profesi ini, bahwa ada ancaman dalam tanda petik ya, bahwa profesi kita akan tergantikan oleh kecerdasan buatan. Saya sangat tidak percaya itu. Ya, sangat tidak percaya itu. Banyak kasus di masa lalu yang dengan adanya sesuatu yang baru, maka yang lama akan hilang misalnya. Ternyata tidak juga. Contoh zaman dulu misalnya, kita mengenal radio, hanya radio, belum ada TV. Ketika TV muncul, orang takut, jangan-jangan radio nanti hilang digantikan TV. Ternyata enggak juga. Nah, sampai sekarang pun masih ada ya, radio tetap jalan, TV jalan. Kemudian ketika misalnya koran,
ya koran. Kemudian sekarang tergantikan dengan koran online misalnya. Iya, betul. Ya, tetap saja koran masih ada juga. Masih ada, gitu ya. betul, Pak. Hal seperti itulah yang menyebabkan saya tidak percaya bahwa profesi akuntan akan tergantikan oleh AI. Nah, karena itulah IAI nanti dalam beberapa programnya, ketika kita bicara tentang penguatan pendidikan, desain kurikulum, kita harus memperkuat dengan tadi itu etika, value, dan karena apa? Itu yang tidak akan tergantikan oleh robot, oleh AI. Tidak usah takut dengan AI. Kita sebagai manusia ya, apalagi manusia kan katanya ciptaan Tuhan yang paling sempurna, ya kan? Betul. Jadi jangan takut dengan AI, jangan takut bahwa kita akan tergantikan oleh AI, tapi justru kita harus menggunakan AI itu untuk proses bisnis kita, untuk apa? Sehingga mempermudah. Sehingga dengan penguasaan AI itu misalnya kita bisa membuat laporan real time, ya kan? Nah, kita transaksi sekarang sudah semuanya saya katakan bisa menggunakan AI, ya kan? Pakai QRIS, pakai apapun namanya, sangat-sangat mudah sekali. Itu yang harus kita pakai. Ya, memang misalnya kasir akan tergantikan, ya mungkin aja. Sopir taksi akan tergantikan, dan sekarang banyak taksi yang sudah tanpa sopir misalnya. Sangat mungkin terjadi. Tapi perlu diingat bahwa pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan yang repetitif, yang pengulangan. Sedangkan pekerjaan yang inovatif tidak akan tergantikan. Jadi karena itulah di dalam ke depan gitu ya, para institusi pendidikan yang terutama di bidang akuntansi harus ya mulai berpikir untuk meredesain kurikulumnya, memasukkan hal-hal yang baru seperti masalah penguasaan big data, Internet of Things, atau kecerdasan buatan, yang itu akan menjadi milik kita, bukan kita yang akan digantikan oleh mereka, tapi itu yang akan kita gunakan untuk ke depan. Saya kira itu itu saya kira profesi akuntan masa depan nggak usah khawatir. Bapak Ibu yang punya putra mau sekolah di akuntansi, biarkan aja mereka memilih akuntansi itu. Silakan bergabung dengan masyarakat akuntan, nggak usah khawatir. Ya, tapi syaratnya tadi itu harus yang inovatif, ya, kreatif dan lain-lain. Jangan yang clerical gitu ya, atau yang repetitif, pengulangan itu, ya itu akan tergantikan otomatis. Betul. Saya kira gitu menurut saya. Oke, jadi balik lagi ke individu masing-masing ya Pak ya. Iya. Terkait itu value juga untuk meningkatkan trust. Jadi kita juga tidak mungkin akan tergantikan kalau misalkan orang-orang di sana itu trust terhadap dengan profesi akuntan seperti itu. Baik Pak, ini kita sudah sampling ke beberapa anggota, ada beberapa anggota yang minat untuk memberikan pertanyaan pada hari ini ya, siang hari ini. Oke. Jadi kita masuk ke Q&A section terkait keanggotaan IAI. Oke, pertanyaan yang pertama. Jangan susah-susah ya. Enggak lah Pak, ini nanti nggak ada ini kok Pak, nggak akan ada. Apa yang bisa dilakukan oleh Iya, pertanyaan pertama dari Mas Fahmi Arfiansyah. Ya, ini apa yang bisa dilakukan oleh para akuntan untuk mengatasi atau memanfaatkan situasi friksi ekonomi global untuk keuntungan perusahaan? Kira-kira apa? Saya kira tadi saya sudah sampaikan ya, malah friksi ekonomi global tadi itu ya, adanya transparansi, adanya kebutuhan akan transparansi karena adanya inkonsistensi dalam regulasi misalnya gitu ya, itu yang harus ditangani gitu ya, dengan profesi akuntan yang bisa memenuhi tantangan itu tadi, profesi akuntan yang bisa memasukkan ada value, ada nilai-nilai, ada etika dan lain-lain, sehingga kita bicara pengawasan misalnya, apalagi untuk keuntungan perusahaan ya, controlling misalnya. Kalau orang di dalam perusahaan itu tidak punya etika, tidak memenuhi etika yang berlaku, etika bisnis atau etika profesi, tentu saja dalam hal pengawasan misalnya, atau yang paling gampang lah korupsi dan lain-lain, itu sangat mungkin terjadi, sehingga akuntan ya tadi itu saya katakan, untuk mengatasi itu, untuk memberikan keuntungan perusahaannya, kita harus memegang etika profesi yang sudah diputuskan oleh Dewan Etika di IAI, dan juga memenuhi semua
hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi itu ya. Saya kira itu ya. Betul. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Fahmi ya. Nanti kalau belum puas bisa kita selesaikan secara adat ya. Oke. Lanjut pertanyaan dari Mas Gilang Putra nih Pak. Bagaimana pentingnya kepercayaan, tadi bisa dibahas sedikit, mempengaruhi peran akuntan terutama dalam audit dan pelaporan keuangan. Nah ini tadi sudah saya singgung ya, sudah saya singgung. Bahwa trust itu, bisnis jasa itu dasarnya adalah kepercayaan atau trust. Tanpa trust maka tidak bisa jalan. Akuntan ya harus bisa memperoleh trust dari publik. Caranya apa? Ya tadi akuntan yang follow atau mengikuti etika profesi. Tentu saja beretika, punya value yang baik ya. Banyak sekali itu yang dirumuskan dalam etika itu. Sehingga dengan demikian ketika kita bicara apa ini, pemeriksaan misalnya tadi ya, untuk mempengaruhi dalam audit misalnya, dalam audit. Klien atau auditi itu akan memberikan saya katakanlah project pemeriksaan kepada auditor itu kalau dia percaya pada auditor bahwa auditornya itu jujur. Karena memang output dari audit itu adalah opini yang menyatakan bahwa saya katakanlah wajar tanpa pengecualian. Jadi kalau akuntan sudah mengatakan, auditor sudah mengatakan ini WTP, itu adalah betul-betul wajar tanpa pengecualian. Yang diperiksa oleh akuntan dengan mengikuti standar pemeriksaan yang ada dan lain-lain yang sudah diikuti semua, dan opininya adalah opini yang berdasarkan pada value yang baik, yang berdasarkan etika tadi, standar pemeriksaan dan lain-lain. Sehingga kalau itu tidak dilakukan, misalnya asal-asal memberi opini, asal-asal memberi opini, ya mereka tidak akan percaya. Betul. Ya kan, saya kira sobat akuntan pernah dengar kan ya plesetannya WTP adalah wani transfer piro. Nah, kalau sudah seperti itu ya berarti apa? Berarti akan menurunkan trust kepada auditor. Saya terkait trust ini ya kan, betul. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada nggak skill teknologi keren yang menurut Bapak wajib banget dimiliki oleh akuntan masa depan? Wah, teknologi skill keren. apa itu Pak kira-kira ini? Penguasaan ini bertanya. Penguasaan Mbak Tina Kumalasari ya. Penguasaan big data ya. Nah, penguasaan internet itu sekarang wajib. Saya yakin ini mahasiswa ya. Sepertinya Pak. Mahasiswa itu malah lebih canggih dalam menggunakan ini dibandingkan dosennya kan gitu ya. Jadi penguasaan ini teknologi yang keren. Bagaimana Anda bisa akuntan masa depan membuat laporan real time, membuat mengaudit yang through internet atau apapun namanya yang menggunakan alat-alat canggih tadi itu. Saya kira itu yang dibutuhkan. Jadi skill ke masa depan, penguasaan atas teknologi. Seperti tadi saya katakan, akuntan jangan digantikan oleh teknologi, tetapi akuntan harus menguasai teknologi. Jadi Tina harus banyak belajar lagi tentang teknologi ke depan yang kira-kira dibutuhkan oleh akuntan. Tadi ada IoT ya, Internet of Things, ada Big Data Analysis, dan jangan lupa value atau etika ini harus dikuatkan juga ya. Percuma Anda excellent tetapi tidak punya value. Betul sekali. Karena teknologi tidak akan punya value ya Pak, yang punya value adalah human-nya gitu ya Pak ya. Namanya teknologi orang mengatakan katanya value free, tidak punya nilai. Pisau itu bisa untuk mengupas buah, tapi bisa juga untuk merampok kan gitu ya. Jadi itu ada human-nya. Value yang ada, yang penting adalah orang di belakang itu, the man behind the gun gitu ya. Man behind the gun. Itu perlu di catat ya, the man behind the gun itu lebih penting. Jadi kita harus menguasai the-nya tadi itu. Ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin Pak dari Mbak Cynthia Dewi. Bagaimana Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Timur merespon dan menanggapi dinamika global ini Pak? Wah ini menurut Bapak ini berat ini, mungkin anggota media kalau utama ini Pak, mungkin yang bertanya. Ya, Cynthia Dewi, waduh. Cantik sekali katanya dia orangnya, namanya cantik gitu ya. Oke, Mbak Cynthia ya wilayah Jawa Timur merespon. Wah, banyak sekali yang sudah dilakukan YAI Jawa Timur ya. Untuk menanggapi dinamika global tadi kan ada penguasaan
teknologi, penguasaan memperoleh trust dan lain-lain. Salah satu mungkin yang perlu saya sampaikan ya wilayah Jawa Timur itu terus melakukan pembelajaran kepada semua orang. Misalnya dengan melakukan course gitu ya, memberikan yang jelas saja, misalnya seperti kita punya brevet A, brevet B, brevet C ya, A, B, C. Kemudian juga ada kepada SMK itu uji sertifikasi uji USKAT, ada USKAS dan lain-lain. Itu dalam rangka untuk mengantisipasi dinamika global yang ada. Selain itu juga kita secara aktif ya wilayah Jawa Timur mengadakan PPL, baik itu berbayar maupun yang tidak berbayar, dan itu adalah dalam rangka untuk mengencourage, selain mengencourage juga memperkaya para anggotanya agar bisa menghadapi situasi ke depan yang semakin kalau saya katakan uncertainty ya, ketidakpastian ya. Sesuatu yang tidak pasti adalah sesuatu yang pasti adalah ketidakpastian tadi itu. Jadi depan tuh perkembangan teknologi yang luar biasa berdampak pada macam-macam, maka akuntan harus menguasai yang macam-macam tadi itu. Insya Allah ya wilayah Jawa Timur akan mengantisipasi itu. Bahkan kami juga mengundang, misalnya ada saran, kami perlu pelatihan ini misalnya. Nah, tolong sampaikan kepada kami, misalnya di kami belum ada, sampaikan kepada kami, mungkin nanti kami akan mendesainnya agar bisa memenuhi kebutuhan para mahasiswa. Saya kira itu. Baik. Kita sudah selesai Pak Q&A, dari ini kita sudah selesai pembahasan mengenai keanggotaan IAI pada saat ini. Mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan bahwa dengan adanya tren ekonomi global ini, jangan sampai seorang akuntan itu tergerus dengan teknologi, tapi justru seorang akuntan lah yang bisa menguasai teknologi, karena value-nya itu adalah di akuntannya itu tadi. Jadi ketika kita bisa menguasai value itu, kita bisa menguasai teknologi-teknologi yang ada, dijamin profesi akuntan akan terus sustainability berkelanjutan, terus ada dan dibutuhkan. Seperti itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Prof. Basuki atas waktunya yang sangat luar biasa ini, sehingga bisa menambah insight bagi teman-teman dan para anggota yang ada nonton video ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sobat akuntan yang udah stay di video ini, yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk selalu stay tune di edisi keanggotaan IAI, karena akan banyak sekali informasi-informasi yang akan didapatkan. Oke, see you and the next jangan video. Jangan lupa respect, sinergi, harmoni, dan holopis kuntul baris. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.